Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah teori fazi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kondisioner berdasarkan masalah rambut kering menggunakan metode Topsis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama, Anjali Wardah Firdaus dengan NIM 21030214058, kemudian Mutiara Izzatul Hidayah dengan NIM 21030214020, dan yang terakhir Zahra Lutfia Huzaimah dengan NIM 21030214059. Kemudian pada slide ini merupakan struktur presentasi kami hari ini, yang terdiri dari 5 bagian. Pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, keempat, kesimpulan, dan kelima, tinjauan pustaka. Rambut kering merupakan masalah yang umum dialami oleh orang di daerah iklim kering atau panas. Kesehatan rambut dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti metabolisme, stres, dan hormon. Kemudian untuk faktor eksternal seperti cara mengikat rambut yang terlalu ketat, penyisiran yang terlalu berlebihan, serta paparan sinar matahari. Salah satu untuk mengatasi masalah rambut kering yaitu perawatan rambut dengan menggunakan kondisioner. Macam kondisioner yang terdapat di pasaran sangat banyak jenisnya. Namun, dengan banyak jenis yang tersedia, akan sulit untuk memilih kondisioner yang tepat. Maka di sini kami menggunakan metode Topsis yang merupakan sistem dirancang untuk membantu konsumen dalam memilih kondisioner yang tepat untuk mengatasi rambut kering dengan menggunakan metode ini. Kemudian, kriteria pemilihan yang kami terapkan pada sistem pendukung keputusan ini yaitu pertama, bahan kandungan, jumlah produk terjual, kemasan, harga, dan juga ketersediaan dari produk. Kemudian, alternatif produk yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Kerastase Nutriflight Vital, kedua Sunsilk, ketiga L'Oreal, keempat Tresemme, kelima Dove, dan yang keenam Natur Moringa. Kemudian untuk metode penelitian di sini kami spesifikkan untuk kriteria pemilihan pertama bahan kandungan dengan atribut benefit, kemudian yang kedua jumlah produk terjual dengan atribut benefit, yang kriteria ketiga kemasan dengan atribut benefit, keempat harga dengan atribut cost, dan juga yang terakhir ketersediaan dengan atribut benefit. Kemudian kami mengumpulkan data melalui platform e-commerce khususnya Shopee dan khusus dari toko-toko ofisial. Data yang kami kumpulkan seperti harga dari produk, bahan kandungan produk, stok barang produk, dan juga total penjualan produk. Berikut merupakan detail dari data yang telah kami kumpulkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra. Oke, selanjutnya yaitu bobot untuk kriteria, yaitu ada kode, nama, dan bobot. Nah, kode yang pertama yaitu C1, bahan kandungan berbobot 3, C2, jumlah produk yang terjual berbobot 2, C3, kemasan berbobot 1, C4, harga berbobot 3, C5, ketersediaan berbobot 1. Next. Untuk klasifikasi kriteria yaitu bahan kandungan. Bahan kandungan adalah kandungan yang terdapat dalam produk mengandung bahan alami atau tidak. Yaitu terdapat bahan alami berbobot 2, tidak terdapat bahan alami berbobot 1. Next. Untuk klasifikasi kriteria yaitu jumlah produk yang terjual adalah banyaknya jumlah produk yang telah terjual di official store marketplace.
Untuk produk yang terjual kurang dari 2.000 berbobot 1, 2.000 sampai 5.000 berbobot 2, 5.000 sampai 8.000 berbobot 3, 8.000 sampai 10.000 berbobot 4, dan lebih dari 10.000 berbobot 5. Next. Untuk kemasan sendiri, jumlah mililiter dari setiap produk. Untuk kemasan kurang dari 200 mililiter berbobot 1, 200 sampai 600 berbobot 2, dan lebih dari 600 berbobot 3. Next. Untuk harga produk adalah harga dari setiap produk, yaitu kurang dari 50.000 berbobot 5, 50.000 sampai 100.000 berbobot 4, 100.000 sampai 200.000 berbobot 3, 200.000 sampai 300.000 berbobot 2, dan lebih dari 300.000 berbobot 1. Next. Untuk ketersediaan itu sendiri yaitu jumlah ketersediaan produk di official store marketplace. Untuk ketersediaan kurang dari 200 berbobot 1, 200 sampai 500 berbobot 2, 500 sampai 1.000 berbobot 3, dan 1.000 sampai 2.000 berbobot 4, dan lebih dari 2.000 berbobot 5. Next. Untuk klasifikasi penilaian bobot. Penilaian setiap kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari setiap kriteria. Kepentingan kriteria dinilai menggunakan memberikan rentang nilai 1 hingga 5. Untuk nilai yang pertama yaitu sangat kurang atau sangat rendah. Yang kedua kurang atau rendah. Yang ketiga cukup. 4 baik atau tinggi. 5 sangat baik atau sangat tinggi. Hasil dan pembahasan. Tahapan perhitungan metode Topsis. Membentuk matriks keputusan dan normalisasi nilai matriks keputusan. C1 sampai C5, A1 sampai A6. Untuk normalisasi nilai matriks keputusan, ada perhitungan hasil dan C1 sampai C5. Untuk tahap ketiga, normalisasi nilai matriks keputusan C1 sampai C5, A1 sampai A6. Selanjutnya, Anjali yang menjelaskan. Selanjutnya, menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Tahap pertama dalam menghitung normalisasi terbobot adalah membagi masing-masing bobot kriteria dengan total bobot kriteria. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel di samping. Dengan C1 dengan bobot 0,3, C2 dengan bobot 0,2, C3 dengan bobot 0,1, C4 dengan bobot 0,3, C5 dengan bobot 0,1. Next. Tahap kedua adalah dengan mengalihkan nilai matriks normalisasi dengan bobot normal yang sudah dihitung sebelumnya. Dihasilkan seperti berikut ini. Next. Menghitung matriks solusi ideal positif dan negatif. Perhitungan solusi ideal dilakukan sesuai dengan atribut masing-masing kriteria. Contohnya kriteria bahan kandungan. A positifnya yaitu nilai maksimum dari matriks keputusan normalisasi terbobot, yaitu 0,1732. Dan A negatif yaitu nilai minimum dari matriks keputusan normalisasi terbobot, yaitu 0,0866. Dan sama seperti seterusnya. Next. Menghitung jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Tahap pertamanya yaitu
mengkuadratkan selisih matriks normalisasi terbobot dengan solusi ideal positif dan negatif. Didapatkan nilai sebagai berikut ini, yaitu solusi ideal positifnya. Next. Dan berikut ini adalah untuk solusi ideal negatif. Next. Tahap kedua adalah dengan mengakarkan total nilai tabel sebelumnya positif dan negatif untuk setiap alternatif. Untuk solusi ideal positifnya yaitu pada tabel sebelah kiri dan untuk solusi ideal negatifnya pada tabel sebelah kanan. Next. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Perhitungan nilai preferensi untuk setiap alternatif berdasarkan jarak solusi ideal positif dan negatif yaitu sebagai berikut ini. Dengan A1 yaitu hasilnya 0, A2 0,7673 dan seterusnya. Next. Yaitu menghitung nilai preferensi setiap alternatif dengan melakukan perankingan. Next. Hasil perankingannya yaitu perankingan dilakukan berdasarkan nilai preferensi terbesar. Didapatkan nilai preferensi terbesar yaitu 0,8058 dengan kode A6 yaitu Natur Moringa, Aloe Vera, dan Olive Oil. Next. Kesimpulan. Alternatif terbaik dalam memilih kondisioner berdasarkan masalah rambut kering adalah A6, yaitu Natur Moringa, Aloe Vera, dan Olive Oil dengan total nilai yaitu 0,8058. Tinjauan pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.